warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifatun Hasanah dengan NIM 24_016 dan untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya, yaitu mata kuliah komunikasi bisnis dengan judul Business Plan, Hidroponik Sayuran, Fresh Green, Solusi untuk Keterbatasan Lahan. Dan untuk yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Jadi, hidroponik adalah metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan menggunakan media tanam alternatif seperti air, pasir, kerikil, rokul, atau kokopit yang diperkaya dengan nutrisi yang sudah terlarut. Nah, jadi dalam sistem ini, akar tanaman langsung menyerap nutrisi dari larutan air yang dikontrol secara baik. Hidroponik juga menjadi solusi efektif dan efisien terhadap masalah keterbatasan lahan pertanian, terutama di wilayah urban atau wilayah yang padat akan penduduk. Nah, Fresh Green ini adalah sebuah usaha di bidang pertanian modern yang mengembangkan sistem hidroponik sayuran untuk menghasilkan produk yang segar, sehat, dan juga ramah lingkungan. Fresh Green ini hadir sebagai solusi pertanian perkotaan yang efisien, bebas pestisida, dan juga dapat dijalankan di lahan yang terbatas. Nah, untuk produk yang saya tawarkan yaitu meliputi jenis tanaman sayuran daun seperti selada, pakcoy, bayam, dan juga kangkung. Dan untuk deskripsi perusahaan saya yaitu nama perusahaan Fresh Green, dan juga untuk jenis usahanya yaitu usaha agribisnis budidaya sayuran hidroponik dengan bentuk usaha mikro kecil, menengah atau UMKM. Dan untuk tanggal berdirinya yaitu pada tanggal 24 Juni 2025. Untuk lokasinya yaitu terletak di Desa Kertengenelao, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, tepatnya di halaman depan rumah dan juga lahan kosong belakang rumah. Dan untuk visi dari perusahaan saya yaitu menjadi pelopor pertanian desa yang sehat, ramah lingkungan, dan juga berkelanjutan melalui produksi sayuran hidroponik yang memiliki kualitas yang tinggi. Dan untuk misi dari perusahaan saya yang pertama yaitu menyediakan sayuran segar dan sehat tanpa pestisida bagi masyarakat, dan yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi pertanian modern yang efisien dan juga hemat lahan, dan yang ketiga yaitu memberdayakan masyarakat lokal melalui edukasi dan juga kolaborasi, dan yang terakhir yaitu mendukung gaya hidup sehat dan juga konsumsi pangan organik di kalangan urban. Dan untuk deskripsi produk dari perusahaan saya yaitu Fresh Green merupakan produk sayuran segar hasil budidaya hidroponik skala rumahan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan pangan sehat, higienis, dan juga bebas akan pestisida. Nah, sayuran ini ditanam dengan sistem hidroponik berbasis air nutrisi tanpa media tanah, yang menjadikannya ramah lingkungan dan cocok untuk lingkungan urban atau yang terbatas akan lahan. Dan sayuran ini juga dibudidayakan secara hidroponik di lingkungan rumah tangga dengan pendekatan ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Dan untuk jenis sayuran yang saya produksi itu yang pertama ada selada hijau, yang kedua ada kangkung hidroponik, yang ketiga ada bayam hidroponik, dan yang terakhir ada pakcoy. Dan untuk analisis industri yang pertama yaitu industri pertanian perkotaan, khususnya hidroponik sedang mengalami pertumbuhan yang positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan konsumsi produk organik.
Nah, jadi hidroponik ini hadir sebagai solusi praktis dalam keterbatasan lahan dan juga krisis pangan urban. Nah, teknologi hidroponik ini memungkinkan produksi sayur secara efisien, bersih, dan juga bebas akan pestisida. Juga sangat cocok untuk dikembangkan di lingkungan rumah. Nah, juga terhadap permintaan sayuran segar seperti selada, kangkung, bayam, dan juga pakcoy yang terus meningkat, terutama untuk di segmen konsumen rumah tangga seperti restoran atau juga catering. Selanjutnya yaitu analisis persaingan. Yang pertama, analisis persaingan usaha hidroponik skala menengah sampai besar. Dan yang kedua, petani sayur organik konvensional. Dan yang ketiga yaitu supermarket atau pasar tradisional. Nah, namun Fresh Green ini memiliki keunggulan kompetitif yang berupa yang pertama, sayuran dipanen langsung dari rumah, yaitu pastinya segar dan juga super fresh. Dan yang kedua yaitu harga yang lebih bersaing. Dan yang terakhir yaitu produk ini bebas dari pestisida dan juga dikemas dengan lebih higienis. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran dari perusahaan Fresh Green. Nah, Fresh Green ini akan memanfaatkan strategi pemasaran sederhana dan juga efektif. Yang pertama yaitu ada segmentasi pasar, yang kedua ada strategi produk, yang ketiga ada strategi harga, yang keempat ada promosi, dan yang terakhir ada distribusi. Dan untuk yang pertama yaitu segmentasi pasar, itu meliputi konsumen rumah tangga, yang meliputi ibu rumah tangga atau pekerja muda. Yang kedua ada pemilik usaha kuliner seperti warung atau catering dan juga kafe. Dan yang terakhir yaitu komunikasi vegan, vegetarian atau juga diet sehat. Untuk yang kedua yaitu strategi produk yang meliputi menjual berbagai jenis sayuran hijau hidroponik yaitu selada, kangkung, bayam, dan juga pakcoy. Yang kedua yaitu penjualan eceran atau paket bundling hemat atau mix veggie pack. Dan yang terakhir itu menawarkan sistem pre-order atau langganan mingguan. Yang selanjutnya yaitu strategi harga yang meliputi harga kompetitif karena produksi skala rumahan. Dan yang kedua diskon untuk pelanggan tetap dan juga komunitas. Dan yang terakhir yaitu harga bervariasi berdasarkan jenis dan juga jumlah dari sayuran tersebut. Dan yang keempat yaitu promosi. Promosi ini meliputi media sosial Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook. Dan yang terakhir yaitu word of mouth atau testimoni dari pelanggan dari sayur tersebut. Dan yang terakhir yaitu distribusi, yang meliputi pengantaran langsung ke rumah pelanggan atau radius tertentu. Dan yang kedua yaitu sistem pemesanan online, baik itu melalui Giform, bisa juga melalui WhatsApp. Dan untuk yang terakhir yaitu melalui open order mingguan. Dan selanjutnya yaitu rencana operasi. Operasional Fresh Green ini bersifat skala rumahan dalam penggunaan lahan depan rumah atau belakang rumah seluas kurang lebih 10-20 meter. Dan yang pertama yaitu kegiatan harian. Nah, kegiatan saya itu yang pertama pengecekan nutrisi dan juga pH air secara rutin. Dan yang kedua ada penyemaian dan juga penanaman bibit, panen, dan juga pengemasan. Dan yang terakhir ada pendistribusian produk ke konsumen. Dan untuk peralatan yang dibutuhkan dari Fresh Green ini, yang pertama ada rak hidroponik NFT ataupun DWC. Dan yang kedua pompa air dan juga selang. Yang ketiga timer otomatis. Yang keempat ada tandon air dan juga nutrisi AB mix. Dan yang terakhir ada benih sayuran, netpot, dan juga rockwool. Dan untuk jadwal produksi dari Fresh Green sendiri yaitu
Masa tanam rata-rata itu 21 hingga 30 hari. Dan untuk panennya itu bergilir setiap minggu, dan untuk sistem rotasi tanamnya untuk menjaga ketersediaan produk. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Karena usaha saya ini adalah usaha rumahan, jadi operasional akan dikelola oleh pemilik usaha, yaitu saya sendiri, dan juga akan dibantu oleh 1-2 anggota keluarga lainnya. Dan untuk pembagian tugasnya yaitu meliputi yang pertama yaitu bagian produksi dan juga perawatan tanaman itu saya sendiri, dan untuk bagian pengemasan dan distribusi itu ada kakak saya yaitu Zakiatul Fahira, dan untuk bagian pemasaran dan pesanan online itu juga di-handle oleh kakak saya yang bernama Muhammad Haryanto. Dan untuk asisten perawatan tanaman atau kurir pengantar lokal itu nantinya akan bersifat opsional. Jadi akan boleh ada juga boleh tidak ada. Dan untuk admin pemasaran online sendiri itu akan dihandle oleh saya sendiri. Dan selanjutnya yaitu ada anggaran biaya. Yang pertama ada anggaran biaya investasi awal dari perusahaan Freshgreen ini. Yang pertama yaitu ada rak hidroponik sepanjang 3 hingga 5 tir yang berjumlah 1.500.000. Yang kedua ada pompa air dan juga instalasi pipa dengan harga 600.000. Dan yang ketiga ada tandon air dan juga nutrisi AB Mix dengan harga 400.000. Selanjutnya yaitu benih, media tanam awal seperti rokul dan juga netpot itu dengan harga Rp300.000. Dan untuk alat ukur pH dan juga TDS sebesar Rp300.000. Peralatan panen dan juga kemasan itu Rp200.000. Biaya pemasaran awal meliputi pembelian banner, konten, dan juga iklan IG itu sebesar Rp200.000. Dan untuk biaya lain-lain dan juga biaya cadangan itu sebesar Rp500.000. Jadi total investasi awal dari perusahaan Freshgreen ini sendiri yaitu sebesar Rp4 juta. Dan untuk selanjutnya yaitu biaya operasional bulanan. Yang pertama ada kebutuhan estimasi biaya listrik dan juga air yang didapat dengan harga Rp150.000. Dan yang kedua yaitu nutrisi hidroponik AB Mix dengan harga Rp100.000, benih sayuran dengan harga Rp100.000, biaya kemasan Rp100.000, pemasaran dan juga internet Rp100.000, dan untuk transportasi atau ongkir Rp150.000, dan untuk cadangan pemeliharaan alat sebesar Rp100.000. Jadi total dari biaya bulanan operasional Freshgreen ini sendiri sebesar Rp800.000. Selanjutnya yaitu anggaran biaya proyeksi pendapatan per bulan. Jadi ketika saya memproduksi sebanyak 150 hingga 200 bungkus sayur dengan harga jualnya misalnya Rp3.000, yaitu rata-rata penjualan saya misalnya 180 bungkus dikalikan dengan harga persatuannya yaitu 7.000, maka akan didapat harga sebesar Rp1.260.000. Dan untuk pendapatan langganan mingguan misalnya dengan 5 pelanggan dikalikan dengan harga jualnya yaitu Rp50.000, maka didapat dengan harga Rp250.000. Jadi penjualan bundling atau eceran tambahan itu Rp300.000. Dan untuk total pendapatan per bulan dari perusahaan Freshgreen sendiri yaitu sebesar Rp1.800.000. Selanjutnya yaitu anggaran biaya analisis kelayakan usaha. Dan untuk komponen jumlahnya yaitu yang pertama total pendapatan sebesar Rp1.800.000, dan untuk total biaya operasional sebesar Rp800.000,
Dan yang ketiga yaitu laba bersih per bulan sebesar 1 juta rupiah. Jadi break even point dari perusahaan Fresh Green ini didapat ketika sudah 4 bulan atau lebih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.